Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ferry Indrianto. Di sini saya ingin memberikan sebuah tutorial, yaitu tutorial penyajian data dalam sebuah Excel. Oke, jangan lama-lama, mari kita langsung menuju ke workbooknya. Oke, sesuai apa yang saya sampaikan tadi di awal, hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu tutorial tentang penyajian sebuah data. Untuk pertama yang perlu kita siapkan adalah sebuah data. Di sini saya punya sebuah data. Di sini adalah nilai-nilai dari sebuah kelas. Untuk lebih mudahnya, silakan data kalian dimasukkan ke dalam Excel agar nantinya tidak usah buka tutup aplikasi yang lain. Oke, untuk selanjutnya adalah membuat tabel. Ini saya di sini sudah membuat tabel. Untuk membuat tabelnya, di sini adalah nomor, nilai, frekuensi kumulatif atas, frekuensi kumulatif bawah, dan frekuensi relatif. Untuk frekuensi kumulatif atas, frekuensi kumulatif bawah, dan frekuensi relatif, kita singkat saja ya, biar lebih mudah, FKA, FKB, dan FR. Oke, untuk pertama, biar lebih paham lagi, saya akan hilangkan bordernya terlebih dahulu. Oke, untuk pertama yaitu dengan menggunakan rumus Sturges. Apa yang perlu diperhatikan pertama kali untuk membuat rumus Sturges, yaitu dengan mencari R. Apa itu R? R adalah rentang nilai. Cara mencari rentang nilai adalah dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Di sini kita mencari nilai tertingginya di sini. Nanti dikurangi nilai terendahnya. Nilai tertinggi paling tinggi di sini adalah 80. Kita kurangi dengan nilai terendah adalah 45. Oke. Oke, kita ketemunya adalah 35. Oke, selanjutnya adalah mencari K. Mencari K. K itu apa? K adalah banyak kelas. Nah, untuk banyak kelas nanti kita yang gunakan di sini. Berapa banyaknya nanti kelasnya? Oke ya. Oke, banyak kelasnya adalah dengan rumus nanti mencarinya 1 plus 3,3 kali log n. Log n. Nah, gini nanti rumusnya. Untuk log kita masih sama, kita pakainya log kurung buka, harus sesuai ya. Nah, untuk n ini adalah jumlah total kelas. Di sini total kelasnya 7 kali 6 ada 42. Oke, 42, jangan lupa kurung tutup terakhir. Oke, kita enter. Oke, kita dapatnya 6,3. 6,3 kita bulatkan ke bawah menjadi 6. Oke, banyaknya kelas berarti ada 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini. Ya kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini. Kita blok ke atas. Wah, agak susah. Kita blok ke atas, kita pakainya border, all border. Oke, kita sudah mempunyai banyaknya kelas ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah menentukan C, atau bisa kita bilang I, atau bisa juga kita bilang P. C ini adalah interval nilai A dan B. Interval nilai dengan rumus R dibagi dengan K. Oke, sama dengan R ini kita bagi dengan K. Kita sama dengan 5,5. Kita bulatkan menjadi 6. Oke, untuk Sturgesnya kita sudah dapat. Oke, sekarang kita akan langsung menuju ke nilai. Untuk nilai kita awali di sini.
Untuk tengah ini kita kosong, kita intinya apa ya namanya, ini rentangnya saja di sini nanti. Oke, kita awali di sini. Untuk mengawali nilai, kita awali dengan nilai terendah. Tadi nilai terendahnya adalah 45. Oke, kita kasih warna yang berbeda agar lebih mudah. Kita kasih warna biru 45, kita tulis di sini 45. Untuk rentang nilainya tadi adalah 6, berarti 45 sampai tambah 6 adalah 50, dan seterusnya 51 sampai 56. Oke, kita sudah selesai menulis nilainya sampai bawah. Kita di sini perlu diperhatikan lagi ya. Di sini kita mulai dengan nilai terendah 45 dan nanti kita diakhiri di sini dengan nilai tertinggi 80, dan itu wajib harus 80. Oke, untuk 80 kita kasih warna yang berbeda lagi, kita kasih warna kuning. Di sini berarti warna biru. Wah, kok gak kelihatan. Oke, kita kasih warna biru, di sini warna kuning. Oke, selanjutnya adalah menentukan frekuensi. Apa itu sih frekuensi? Frekuensi adalah jumlah kelas, bisa dibilang juga jumlah interval dalam kelas ini. Oke, kita coba untuk yang pertama 45, kita cari di sini 45 sampai 50. Di sini dari dalam data ini nilai 45 sampai 50 itu ada berapa sih? Kita coba cari ya. Untuk yang pertama kita kasih warna saja yang bersama. Kita kasih warna biru ini. Oke. 45. Kita mulai dari Kita mulai dari sini. 45 50 55 enggak masuk, 56 62 58 45. Oke, 45. Selanjutnya 48 masuk. Selanjutnya tidak ada yang masuk lagi. Oke, 45. Oke, 45. Di sini totalnya ada 5. Kita tulis di sini 5. Oke. Dilanjutkan sampai selesai sampai ke 80. Oke, kita sudah selesai memasukkan semua frekuensinya ya. Kenapa ini saya berikan warna-warna untuk pembedanya, agar kita lebih mudah untuk membedakan. Di sini ya saya jelaskan untuk warna-warnanya. Untuk 45 kita kasih warna biru, 45 biru. Nah, sampai sini itu 45 sampai 50 itu biru semuanya. Selanjutnya 51 sampai 56 merah, ya kan? Dan seterusnya. Oke. Untuk mencari selanjutnya adalah mencari frekuensi kumulatif atas. Frekuensi kumulatif atas yaitu kita awali dengan yang pertama 5. Kita awali dengan 5, yang seterusnya adalah dengan 5 ditambah 6. Oke, selanjutnya adalah dengan 11 ditambah 6. Oke, dan seterusnya adalah 17 ditambah 7. Selanjutnya 24 ditambah 7, dan terakhir 31 ditambah 11. Oke. Di sini nanti nilai akhirnya harus 42 ya, soalnya totalnya kan total kelasnya di sini kan 42. Oke. Itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah frekuensi kumulatif bawah. Perbedaannya dengan frekuensi kumulatif atas, cara penentuannya kalau frekuensi kumulatif atas kita tentukan dari atas, dari sini ke bawah.
Kalau untuk frekuensi kumulatif bawah, kita menentukannya dari sini, dari bawah sampai ke atas. Oke, yang pertama adalah tetap 11 ya. Ini ya frekuensi, kita mulai dari frekuensi ya, 11. Selanjutnya adalah 11 ditambah 7. Selanjutnya adalah 18 ditambah 7. Selanjutnya adalah 25 ditambah 6. Selanjutnya adalah 31 ditambah 6. Dan yang terakhir adalah 37 ditambah 5. Oke, untuk nilai terakhirnya harus sama, tetap sama ya, 42. Ini di sini tadi kalau kita dari atas sampai bawah nilai akhirnya 42. Untuk di sini kita dari bawah sampai atas pun nilai akhirnya sini 42. Oke. Selanjutnya adalah menentukan frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu adalah, oke, gini, sebelum kita menentukan frekuensi relatif, kita zoom aja ini semuanya sampai ke bawah sini. Oke ya, kita auto zoom atas sampai bawah, kita enter. 42. Kita dapat 42. Oke, kalau kita sudah dapat seperti ini total frekuensinya, kita mudah untuk mencari frekuensi relatif. Untuk frekuensi relatif adalah frekuensi masing-masing kelas ini kita bagi dengan ini, total frekuensi. Oke, kita coba untuk yang pertama, 5 dibagi 42. Nah, dan seterusnya. Untuk pembaginya kan ini sama. Kalau dalam Excel kita tarik aja ke bawah. Nah, di sini ada yang dapat, ada yang tidak. Kita kunci saja untuk yang ini. Untuk pembaginya kita kunci saja. Kita untuk menguncinya dalam Excel kita pakainya dolar. Dolar ya. Jangan sampai rupiah, kita pakainya dolar. Oke, kita enter. Kita tarik ke bawah. Kita dapat nilainya. Ini nilainya. Dan jangan lupa kita auto zoom ke atas dan kita enter. Dapatnya 1. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Jika yang belum paham, nanti silakan ditanyakan dalam kolom komentar. Oke, saya akan lanjutkan untuk membuat grafiknya. Untuk yang pertama kita ada histogram, untuk yang kedua nanti kita membuat poligon, untuk yang terakhir nanti kita membuatnya OGIF. Untuk yang pertama kita buatnya adalah histogram terlebih dahulu. Untuk histogram itu kalau kita lebih mudahnya menamai adalah diagram batang. Diagram batang yang ini. Oke, kita buat terlebih dahulu. Nanti untuk pertamanya, cara pertamanya kita adalah menentukan X. X itu apa? X adalah titik tengah. Titik tengah. Bukan titik kamal ya, titik tengah ini di sini. Oke, X adalah titik tengah. Kita kasih sentuhan biar lebih enak dipandang. Seperti ini. Oke, dan selanjutnya adalah Y. Kalau kita membuat sebuah grafik itu harus ada X sama Y nya ya. Jangan sampai lupa seperti itu. Oke, jangan lupa setiap membuat grafik setelah Y adalah 0. Itu harus paten itu. Nggak boleh dirubah-rubah. Untuk histogram sendiri, untuk X nya adalah tepi bawah dikurangi 0,5. Untuk yang pertama di sini, tepi bawahnya ini, tepi atasnya ini. Untuk tepi bawahnya 45, tepi atasnya 50. Kita coba 45 dikurangi 0,5.
Oke, dapatnya 44,5 dan seterusnya. Tapi untuk pembuatan X ini, titik tengahnya ini ada perbedaan, sedikit perbedaan. Untuk yang pertama adalah nilai terendah ya. Nilai terendah dikurangi 0,5. Tapi untuk selanjutnya adalah tepi atas ditambah 0,5. Nah, tepi atasnya ini sampai sini. Kalau kita bilang ini tepi bawah, ini tepi atas. Oke, kita coba 50 di plus 0,5. Oke, silahkan dicoba sampai 80 sampai nilai tertinggi. Oke, kita sudah selesai membuat sampai 80. Oke, untuk Y nya ini adalah frekuensi. Nah, yang ini berarti untuk 50 adalah 5, selanjutnya adalah 6, 7, 7 dan 11. Oke, kita sudah dapat X sama Y nya. Kita kasih sentuhan, nah biar lebih enak dilihat. Untuk cara selanjutnya yaitu membuat grafiknya. Kita blok sini. Untuk nilai-nilainya ini kita blok, masuk ke insert, kita pilih di sini. Nah, kita pilih yang ini, card title. Oke, biar lebih enak kita besarkan terlebih dahulu. Untuk yang Y nya ini kita hapus saja, kita delete. Nah, tinggal ini titik tengah. Oke, selanjutnya kita klik dari nilai bawah ini, klik kiri, selanjutnya klik kanan, kita masuk ke select data. Kita masuk ke select data, di sini kita masuk ke add. Nah, series name kita nanti akan disuguhkan dengan nama edit series. Untuk series name kita kasih nilai-nilai dari titik X. Oke. Nah, untuk series value nya kita kasih nilai dari titik Y, tapi sebelumnya kita hapus tanda satunya. Kita masukkan ini dan kita oke. Nah, untuk titik tengah, tulisan titik tengah ini silakan di remove saja, tidak terlalu berguna. Nah, untuk setelah ini kita pindahkan dari legends entries, kita pindahkan ke horizontal kategori. Kita klik edit di sini. Nah, axis label rank kita kasih nilai titik X. Oke. Nah, setelah itu kita oke. Nah, dapat kan ini nilainya. Oke, kita ganti namanya di sini menjadi histogram. Histogram, kita enter. Nah, untuk yang nilai bawah silakan dihapus. Setelah jadi seperti ini, silakan dikasih sentuhan terakhir. Kita kasih warna hitam. Oke, selanjutnya yaitu dengan format data series. Oke, kita akan membuat grafiknya tanpa gap ya. Di mana kok hilang? Oke, kita ulangi lagi format data series. Untuk gapnya kita kosongkan. Nah, jadi seperti ini. Kalau nanti kalian pengen diperlihatkan nilai-nilainya, silakan klik kanan, add data label. Nah, dapat semuanya. Oke, kita minimize terlebih dahulu. Kita minimize, kita taruh di sebelah sini. Untuk data histogram, grafik histogram kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat grafik polygon. Nah, polygon ini bukan nama merek sepeda ya, ini adalah sebuah nama grafik. Saya pun nggak tahu kenapa kok disebut nama polygon. Biar lebih mudahnya nanti kita kasih nama grafik garis saja. Oke, sesuai sama dengan tadi saat kita membuat histogram. Pertama kita harus menentukan titik X dan titik Y nya. Oke, X sama Y.
X masih sama, yaitu titik tengah, nilai titik tengah nilainya X titik tengah. Dan untuk Y nya nanti sama, frekuensi. Oke, untuk Y nya adalah frekuensi. Jangan lupa setelah Y adalah 0. Kita mulai dengan 0. Oke, untuk titik tengahnya adalah yang pertama kita mulai dengan nilai terendah dikurangi 0,5. Tetap kita mulai dari nilai terendah dikurangi 0,5 ya. Nilai terendahnya tadi adalah 45 dikurangi 0,5. Nah, kita dapatnya 44,5 lagi. Sama dengan sini kan, 44,5. Oke, untuk selanjutnya yaitu titik tengah. Dengan rumus kita mencarinya ini A plus B bagi 2. Nah, untuk A itu sendiri adalah tepi bawah. Nah, kita ditulis di sini untuk A adalah tepi bawah dan untuk B adalah tepi atas. Tepi atas masing-masing kelas ya, ini maksudnya di sini. Oke, tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Oke, kita coba di sini jangan lupa pakai kurung. Tepi bawah ditambah tepi atas kurung tutup dibagi 2. Oke, kita dapatnya 47,5. Silakan dicoba sampai ditulis sampai kelas terakhir 75 sampai 80. Oke, kita sudah selesai menulisnya dari 44 dan dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Oke, untuk rumusnya ya saya jelaskan. Jangan lupa kalian menyisipkan tanda kurung. Kalau kalian nggak pakai tanda kurung nanti jadinya nilainya berbeda. Nah, silakan pakainya tanda kurung nanti. Oke, untuk Y nya kita tadi masih sama, pakainya frekuensi. Di sini 5, 6, 6, 7. 5, 6, 6, 7, 7 dan 11. Oke, kita udah dapat titik X sama titik Z nya. Kita kasih sentuhan. Nah, kita kasih nama di sini saja biar enak dilihat. Histogram, di sini polygon. Nah, biar kita nggak salah untuk memasukkan datanya, polygon. Oke, selanjutnya ya masih sama dengan cara yang tadi. Saat kita membuat histogram, kita blok ini, tabel ini, kita masuk ke insert, kita pilih yang grafik garis yang pertama saja. Nah, kita besarkan biar enak dilihat. Nah, untuk masih sama seperti tadi, untuk Y nya silahkan dihapus. Nah, seperti ini. Klik tombol klik nomor di bawah, klik kanan, masuk ke select data. Sama seperti yang pertama, kita add series name, kita masukkan ke X nya. Untuk yang series value nya kita masukkan Y nya, kita oke. Untuk nama X tengah, titik tengah ini kita remove saja. Dan untuk sini kita pindahkan ke edit sini. Nah, axis label rank-nya sama saat membuat histogram kita masukkan. Oke. Dan terakhir kita oke. Oke. Setiap grafik dimulai dari bawah ya, jangan sampai menggantung kayak tadi di atas. Oke, namanya kita ganti menjadi polygon. Jangan sampai keliru menjadi whimsical ya. Kan tadi bilangnya bukan merek sepeda ini namanya grafik.
Oke, untuk yang bawah kita hapus, kita delete. Kita ambil yang hitam saja biar enak dilihat. Kita perkecil, selesai. Untuk grafik poligon kita selesai. Kita kecilkan, kita taruh sini grafiknya, taruh bawah sini, taruh sampai sini ya, bersamping-sampingan biar nggak kelihatan jomblo. Oke, kita sudah membuat 2 grafik. Di sini kita masih ada 1 grafik lagi, grafik terakhir, yaitu grafik OGIF. Grafik OGIF hampir sama seperti grafik poligon, tapi ada sedikit perbedaan di grafik OGIF-nya. Oke, caranya masih sama. Kita menentukan titik X dan titik Y-nya. X dan titik Y-nya. Titik tengah dan Y-nya. Y. Oke. Masih sama, setelah Y kita mulai dari 0. Nah, untuk di sini nilai terendah masih sama seperti membuat poligon. Nilai terendah adalah 45 tadi ya. Di sini 45 dikurangi 0,5. Enter. Dapatnya 44,5. Sama. Dan untuk membuat selanjutnya yang kedua dan yang sampai yang terakhir itu adalah kita hanya menggunakan tepi atasnya. Nah, tepi atasnya adalah ini yang 50. Tepi atasnya ini ditambah 0,5. Sama seperti membuat ini. Nah, silakan dicoba. Kayak kasih contoh untuk yang awalnya, di atas ditambah 0,5. Oke, kita dapat 50,5. Silakan dicoba sampai tepi atas yang terakhir 80. Silakan. Oke, kita sudah selesai di sini menulis ya, mengisi sampai 80. Untuk Y-nya kita sedikit ada perbedaan. Untuk Y-nya ini adalah frekuensi kumulatif atas. Nah, ini yang ini. Frekuensi kumulatif atas. Jadi kita ini kita 5. Ini pertama kita 5 ya. 5. Terusnya adalah 5 ditambah 6. Selanjutnya adalah 11 ditambah 6. 11 ditambah. Oke, silakan mencoba sampai nilai frekuensi kumulatif atas terakhir ya. Oke, kita sudah sampai di sini 42 terakhir nilai frekuensi kumulatif atasnya. Oke, kita kasih sentuhan terakhirnya biar enak dilihat. Oke, kita sudah dapat X sama Y-nya untuk membuat grafik OGIF-nya. Oke, kita kasih nama OGIF, bukan Olive. Kalau Olive nanti jadinya istrinya Popeye. Oke, kita buat sama seperti awal tadi. Kita blok di sini, masuk ke insert, masuk ke ini. Nah, rata-rata kalau kita membuat grafik kan ini gantung ya, di sini gantung di atas. Kalau bisa jangan sampai gantung. Nah,
Enggak, kalau bisa sih memang harus jangan sampai gantung. Kita hapus Y nya sama seperti awal tadi. Kita klik sebelah sini, klik kanan, masuk ke select data sama seperti tadi awalnya. Kita masuk ke add, series name nya kita kasih nilai ini, kita hapus satu, angka satunya. Kita series value nya kita kasih nilai-nilai Y nya, kita oke. Nah, untuk titik tengahnya nanti kita hapus saja, kita remove. Nah, untuk ini kita masukkan ke horizontal, edit axis label rank. Nah, kalian dapat melihat di sini muncul label axis labels, kita kasih nilai X nya. Nah, kita oke, jadi kita kasih hitam biar enak dilihat. Namanya kita ganti menjadi ogif, enter. Untuk yang bawah silahkan dihapus, di delete, nggak masalah. Jadi grafik ogifnya. Nah, oke, jadi ini 3 grafik, histogram, polygon, dan ogifnya. Oke, sekian tutorial dari saya. Jika ada salah kata atau pertanyaan yang timbul di benak kalian, silahkan tulis dalam kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. See you di next tutorial selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.